Oke Mas Tri, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat datang di sesi coaching hari ini ya. Datang kapan Mas Tri ke sini? Ke sini datang dari sana Rabu nyampe Kamis. Rabu ya? Naik ke rumah Pak Hendra dulu. Ke rumah Hendra dulu ke Cianjur. Cianjur berarti. Yeah. Di Cianjur baru berangkat bareng. Iya. Sehat keluarga? Alhamdulillah sehat. Gimana perkembangan bisnis di Jakarta? Alhamdulillah ya kita lagi merintis BBC. Alhamdulillah perkembangan sudah mulai terbentuk tim. Bagus ya, udah bagus ya. Star leader udah berapa sekarang? Star leader yang saya cetak pribadi udah 1 mau 2. Oh mau 2 ini? Iya, tapi yang kalau di sebelah sananya udah ada beberapa. Udah banyak ya sebelahnya. Berarti sebelah itu tinggal 2 ya yang hasil cetakan baru ya. Oke, luar biasa. Masuk baru tapi perkembangannya bagus. Oke Mas Tri, hari ini ada sesi coaching. Jadi coaching itu di sini saya nanti hanya tanya-tanya seputar banyak hal yang nanti tujuannya adalah untuk menggali lebih luas apa yang ada di diri Mas Tri. Nah, sesi coaching ini paling lama 45 menit, paling cepat 30 menit. Nanti ketika saya kasih pertanyaan, nanti Mas Tri jawab saja mengalir sesuai dengan flow yang ada di diri Mas Tri. Nah, kemudian nanti sesi coaching ini bisa tidak ditayangkan di YouTube, bisa ditayangkan di YouTube tergantung persetujuan dari Mas Tri. Kalau memang tidak harus ditayangkan, kita tidak tayangkan. Kalau harus ditayangkan, nanti kita tayangkan. Gitu ya. Oke, Mas Tri sudah paham ya? Ya, siap. Nanti ini ada 6 sesi. Ini kan sesi pertama. Sesi pertama nanti berlanjut 1 bulan kemudian sesi kedua sampai 6 sesi. Dan mudah-mudahan ini bisa membuka kepribadian yang luar biasa yang Mas Tri punya ya. Oke Mas Tri, di sesi coaching saat ini kira-kira apa nih yang ingin Mas Tri bicarakan dengan saya? Tentang dunia multi level marketing. Tentang dunia multi level marketing. Karena saya lagi menjalankan multi level marketing. Nah, ini jujur ya, kalau dalam hati, dalam diri saya Pak. Ya pertama ya saya ucapkan terima kasih sudah ada di sesi coaching ini, bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan CEO kita dari BBC Pak Saifuddin Satrio Nugroho ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hendra Wijaya sebagai Direktur Support System yang memperkenalkan bisnis BBC ini pada saya. Sebelumnya ketika saya mau menjalankan BBC, sempat saya mau gantung jas. Jadi sudah tidak mau lagi bermain dengan multi level marketing. Saya hidup di dunia multi level marketing itu tidak punya kerjaan lain selain bisnis multi level marketing dari 2010. Oh 2010? Dari 2010 ya. Sebelumnya saya kerja di sebuah perusahaan, 2010 saya resign. Dari situ saya menjalankan aktivitas dunia multi level marketing. Dan BBC ini insya Allah yang ketiga. Yang dalam ketiga ya? Iya, yang ketiga. Jadi dalam perjalanan kurang lebih 12 tahun, saya menjalankan 2 perusahaan. Dan yang ketiganya. Nah, sempat saya stuck dalam diri saya sendiri. Ini hikmah dari COVID menurut saya. Ya, karena COVID kan Jakarta 2020 tuh di lockdown, kita nggak bisa beraktivitas. Di situ selama 3 bulan saya aktivitas di rumah. Terus di situ saya mulai menemukan jati diri. Nah, jati diri ternyata ketika di rumah menemukan jati diri yang aktivitas ketika sebelum COVID kita main di bisnis multi level yang ada di benak kita materi, finansial, uang. Ya, betul. Nah, itu yang saya rasakan itu. Kita ini hidup di dunia ini sementara dan kita akan berakhir dan ujung-ujungnya di akhirat yang kekal. Nah itu. Nah, dan saya sempat 2021 tuh saya hanya jalankan multi level tuh 20% Pak. Jadi sudah tidak sejalan selaras dengan hati saya dan pikiran saya karena banyak leader-leader multi level marketing ini mohon maaf ya. Bicara kesuksesan semua. Terus bicara yang ditampilkan hanya segi dari materi. Itu yang ketika 2020 tuh saya menemukan itu. Dan usia kan bertambah. Semakin bertambah
Ya artinya kan kita nggak harus jadi dunia saja, kita harus mempersiapkan akhirat di situ. Nah 2021 saya udah agak gantung jas. Saya berpikir untuk konvensional sajalah, konvensional sajalah daripada bermain MLM lagi, multi level lagi seperti itu. Dan saya itu dari 2020 tuh lagi masa pencarian. Kalaupun saya bisa jalanin multi level marketing, perusahaan yang benar-benar tepat sejalan dengan hati saya. Bukan sejalan dengan pemikiran. Kalau bicara pemikiran kan ini hanya bicara uang, hitung-hitungan terus. Tapi dari hati saya, itu 2020 saya lagi mencari satu perusahaan yang sejalan dengan hati saya. Ya, dan alhamdulillah 2020 saya tidak menemukan. Ya 2021 saya sempat terdengar BBC. Tapi pada awal-awal itu BBC ini banyak isu negatifnya, dan saya pun termakan isu negatif itu. Ya. Nah dari situ, ya terus saya ketemu Pak Hendra ya di 2022 ya, 2022 bulan sebelum April, ya, Maret saya ketemu Pak Hendra menawarkan konsep BBC, ya. Dan ketika menemukan yang saya tanyakan bukan produk, bukan sistem, tapi visi misi perusahaan dan ownernya seperti apa. Karena itu tolak ukur saya untuk menjalankan bisnis multi level marketing. Ya. Yang saya tahu visi misi perusahaan dan visi misi ownernya seperti apa. Karena harus sejalan dengan hati saya. Dijelaskan sama Pak Hendra Wijaya. Nah, di situ pulang ketemu Pak Hendra, saya bukannya semangat Pak. Tapi saya sakit 2 minggu. Saya sakit 2 minggu. Saya sakit 2 minggu, asam lambung saya naik. Saya sempat muntah darah 2 kali. Karena antara pikiran dan hati ini terus bergejolak. Satu sisi ya ada masalah internal ya. Satu sisi kalau saya harus ke BBC, saya harus bla 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 ya. Nah, itu menjadi dilema bagi saya. Tapi satu sisi, saya ingin berada di perusahaan yang nyaman di hati saya, sejalan di hati saya. Nah, tapi dari sisi lain, dari pikiran saya, berbicara finansial. Artinya kalau saya harus masuk BBC, saya harus dari nol. Ya, saya punya 3 anak, 1 istri, itu yang harus saya ini. Tapi saya coba berpikir, pikiran hati, ternyata 2 minggu saya sakit. Asam lambung naik, muntah. Saya kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Ya. Saya sholat tahajud pas malam Jumat tuh. Ya Allah, saya doa. Saya tidak bisa menerima beban pikiran saya, badan saya seperti ini. Dampaknya malah sakit kata saya. Saya minta petunjuk. Saya minta yang terbaik bagi saya. Alhamdulillah tuh selesai sholat tahajud, saya tertidur sebelum subuh, saya terbangun. Dan di mimpi ini walau alam yang digambar itu BBC. Nah, mungkin insya Allah ini jawaban doa bagi saya pada waktu itu. Nah, dari situlah saya telepon Pak Hendra, insya Allah saya siap jalankan BBC. Dan saya dengan perusahaan yang lama, saya pun bertemu dengan beliau, ya saya menyatakan saya jalankan BBC. Nah, itu yang menjadi apa ya? Sebuah perjalanan luar biasa bagi saya di dunia multi level marketing. Nah itu. Ya alhamdulillah ketika saya di BBC, saya ikut training, saya ketemu Pak Saifuddin, Pak Sugi, Pak Nova, Pak Hendra ya. Alhamdulillah apa yang diharapkan dari saya ternyata ini jawabannya Pak. Apalagi ketika saya roadshow training kemarin, saya sengaja ikut. Saya ingin melihat secara sendiri, Pak. Ternyata ya luar biasa ya. Perjalanan dari 4 direksi ini sangat luar biasa ya. Hijrahnya sangat luar biasa, dan itu sangat tersentuh karena saya punya prinsip kalau dulu bagaimana sukses, kalau saya sekarang prinsip saya berkah dan bermanfaat bagi saya, keluarga saya dan orang lainnya. Itu punya prinsip berkah dan bermanfaat. Berkah buat saya, bermanfaat buat saya, buat keluarga saya, dan buat orang lain. Jadi tidak ada lagi pikiran masalah
kesuksesan yang harus ada seperti apa. Yang penting insya Allah seperti itu ya Allah akan meridhoi. Jadi pada prinsipnya tadi kan kepengennya cari multi level yang memang sejalan dengan visi ya, visinya Mas Triyono. Kemudian tadi saya mendengar ada kata-kata kita sekarang sudah tidak lagi punya ya seperti dulu ya glamor dunia, tapi bagaimana cari keberkahan. Nah, kira-kira kalau kita bicara keberkahan tadi yang keberkahan menurut Mas Triyono itu keberkahan yang seperti apa, Mas? Keberkahan ya, yang saya lihat di BBC khususnya ya, ya, para pimpinan BBC ini selalu mengajarkan dunia dan akhirat. Itu kan sebuah keberkahan yang sangat luar biasa, dan apa yang disampaikannya mereka melakukan. Jadi bukan hanya pimpinan dan pemimpin luar biasa. Jadi apa yang mereka ucapkan, mereka lakukan. Dan saya kaget ketika di Red Solo tuh diketok-ketok sama Mas Susugi, padahal saya udah bangun subuh gitu. Ya, itu luar biasa bagi saya. Ini sebuah hal yang luar biasa dan keberkahan yang sangat luar biasa bagi BBC yang saya lihat. Karena kalau kita bicara karakter owner multi level marketing, ini kan sebuah karakter yang sangat luar biasa karena MLM ini industri. Yang namanya industri kan keuntungan dan keuntungan, uang dan uang ya. Ini yang saya lihat di BBC ini, Pak. Ya. BBC ini sangat luar biasa. Keberkahannya bagaimana owner BBC ini, para direksi BBC ini, kalau menurut saya pribadi, mohon maaf ya, dia tidak melihat keuntungan itu. Ya, tapi lihat keberkahan dan keberlangsungan para member dan leadernya. Kenapa? Karena dia punya support system, dan support system yang di backup oleh perusahaan itu sangat luar biasa. Ya. Banyak di luar sana perusahaan punya support system hebat, tapi perusahaan tidak bisa backup 100%. Yang backup ya para leader-leader. Bonus besar ya habis-habis juga untuk menjalankan support system. Tapi di BBC bagaimana konsep sedekah, berkah, setiap acara orang belum member, orang sudah member dikasih makan, itu sangat luar biasa bagi saya. Nah di situ saya melihat sebuah nilai plus yang sangat luar biasa di BBC, konsep sedekah itu. Nah ini insya Allah yang sejalan dengan hati nurani saya. Oke, Mas Triyono. Jadi selama ini sebelum bergabung di BBC, apa yang ada di pikiran Mas Triyono tentang multi level marketing? Di pikiran saya tentang multi level marketing ada yang diinginkan Mas Triyono sebenarnya. MLM tuh, yang satu yang saya inginkan ya sukses dunia dan akhirat. Itu yang saya inginkan. Jadi kita bisa sukses di dunia karena dunia ini kan penumpangnya materi. Ya, penumpangnya materi. Ya kita juga harus ada penumpang setelah kita lepas dari dunia ini. Nah itu yang saya inginkan, sukses dunia dan akhiratnya di sana. Saya perjalanan saya di multi level marketing kurang lebih 12 hampir 14 tahun ya, hampir 90% ya mereka hanya dunia aja. Dan banyak leader-leader, mohon maaf dan tanda kutip ya, yang mereka yang lebih mengutamakan ya euforia. Gitu. Ya jadi bagaimana duplikasi berjalan ke bawah ya seperti itu. Dan saya pernah merasakan bagaimana saya membangun bisnis multi level 4 tahun hancur, rumah terjual, mobil terjual, sampai minus. Itu pernah saya rasakan. Dan ketika saya bangun yang kedua, ya walaupun penghasilan di sana lumayan besar juga, tapi mungkin karena tadi konsep hanya dunia saja tidak mengedepankan akhirat, ya uang kayak air aja mengalir sana sini aja, nggak ini. Nah, insya Allah, makanya saya alhamdulillah banget, saya bersyukur banget kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, saya diketemukan di BBC. Yang saya inginkan ya konsep perusahaan MLM ya kita agama manapun pengen sukses dunia dan akhirat. Jadi Mas Triyono menginginkan MLM yang bisa membawa visi kesuksesan dunia akhirat ya, artinya keberkahan yang diberikan oleh Tuhan terhadap bisnis kita.
sehingga efeknya baik untuk kita semua kan gitu. Karena sudah punya pengalaman di multi level yang lama, melihat kondisinya begitu, hancur lagi, habis lagi, hancur lagi, habis lagi kan begitu. Nah, jadi ini outcome-nya ya. Nanti kita akan membicarakan bagaimana Mas Triyono ini ingin menemukan sebuah multi level atau ingin menemukan keberkahan di sebuah bisnis. Nah, kira-kira menurut Mas Triyono, kenapa Mas Triyono menginginkan ini gitu? Menginginkan saya ketemu multi level yang betul-betul sejalan dengan visi saya dan isinya keberkahan di sana yang dapat ridho dari Tuhan. Kenapa Mas Triyono menginginkan ini di akhir-akhir ini gitu? Ya karena satu mungkin faktor usia, Pak. Oke, Ya, mungkin usia. kalau di usia 30-an ya mungkin ambisi yang ada. Ya usia saya mau 44 mau ke 45. Jadi ya harus ada tabungan juga buat ke sana. Mungkin itu faktor usia juga. Ya, karena kan kita hidup ini nggak sementara di dunia ini. Itu yang saya inginkan. Jadi karena memang sudah faktor usia sehingga menginginkan, oh saya harus ini nih kan persiapan untuk memasuki masa-masa pensiun lah ya. Sebagai seorang bapak itu. Apa maknanya nih bagi Mas Triyono? Makna bagi saya ya sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Ya kita dituntun ke jalan yang benar. Ya terus ya kita secara tidak langsung ya kita diarahkan ke jalan yang benar. Gitu. Ya walaupun misalkan maaf banyak misalkan orang secara materi berlebih, tapi banyak juga yang kosong hatinya, Pak. Yang kosong hatinya, mungkin pikirannya lebih. Ya, dia punya IQ yang luar biasa, tapi secara hati dia kosong. Nah itu pernah saya rasakan seperti itu, dan saya ingin balen antara pikiran dan hati, saya ingin balen antara dunia dan akhirat, ingin balen. Balance lah. Sehingga bahagia lah ya. Ini begitulah. Terus seberapa penting keinginan Mas Triyono untuk mencapai itu? Kalau sekarang posisi sekarang Sangat penting, Pak. Keberkahan bisnis. Ya, keberkahan dan bermanfaat. Dan kebetulan ya anak saya pun anak saya 3 yang paling kecil masih usia kelas 2 SD ya. Yang nomor 3 kelas 4, yang nomor 3 tuh nomor 1 baru SMP kelas 3. Artinya perjalanan hidup saya di dunia masih panjang karena anak-anak saya masih kecil-kecil. Itu yang memotivasi saya untuk bergerak terus di BBC ini, Pak. Ya. Jadi memang kepentingannya ke sana ya, jauh untuk mempersiapkan masa depan. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kemudian Mas Triyono menemukan satu konsep bisnis yang memang di sana kita tidak cuma bicara dunia, tapi kita bicara bisnis ini bagaimana visi akhiratnya dapat gitu. Apa yang akan Mas Triyono lakukan terhadap konsep bisnis ini dan bagaimana cara Mas Triyono menanggapi dirinya bahwa inilah bisnis yang tepat gitu? Ya paling konsep saya, karena ini bisnis network, bisnis jaringan, ya insya Allah jaringan saya akan saya arahkan yang terbaik, Pak, untuk dunia dan akhirat. Ya artinya kita mulai bebenah diri kita, Pak, semua, Pak. Jadi yang saya lihat ketika kita sudah Allah meridhoi, keberkahan dan kebermanfaatan itu akan mengalir. Nah ini yang saya terapkan di jaringan saya. Jadi ketika orang closing itu jangan bangga. Kebanyakan kan orang mengclosingkan orang dapat sponsor, dapat pasangan bangga. Ya. Tapi kata saya itu menambah beban dalam diri. Artinya apa? Ketika kita presentasikan marketing plan, kita menjanjikan hasil loh ke orang. Kita mau ngompor-ngomporin orang nih dengan marketing plan kita, bisa punya potensi harian ratusan ribu sampai jutaan rupiah setiap hari. Nah itu secara psikologis saya bilang itu bebannya apa? Bagaimana itu bisa terwujud kepada member-member kita. Jadi jangan closing dapat sponsor kita udah senang, perjalanan masih panjang. Bagaimana orang yang di bawah kita ini, mitra-mitra di bawah kita ini, yang mereka sama, merasakan yang sama. Artinya ya harus saling membantu, saling menduplikasi. Bertanggung jawab, Ya, bertanggung jawab. setelah closing, Iya. bertanggung jawabkan terhadap diri sendiri bahwa saya sekarang sudah menemukan ini. Ya. Kemudian menularkan, menduplikasikan ke orang, kita sudah ketemu nih, ayo sama-sama tanggung jawab. Ya. Oke. Nah, apa yang sekarang
Mas Triono rasakan gitu. Jadi ketika menemukan satu konsep bisnis yang menurut Mas Triono, wah ini sudah sejalan nih dengan pikiran saya gitu. Apa yang sekarang Mas Triono rasakan? Alhamdulillah yang saya rasakan satu ketenangan hati dan ketenangan pikiran. Dan alhamdulillah istri pun meridoi. Dan saya jujur ke istri, saya jalankan BBC seperti ya udah jalanin. Jujur, ini perusahaan BBC ini bagi saya setelah pasca yang pertama Melia tuh, saya yang ngomong terbuka dan istri saya meridoinya dengan konsep saya seperti ini. Yes, jadi ketika saya keluar dari rumah pun hati saya senang, nggak ngumpet-ngumpetan lagi. Karena istri tahu dan istri paham ya. Iya. Dan istri oh ini. Karena kan kadang kita kan bisnis ini kan yang paling membahagiakan kita kan adalah ketika bisnis ini didukung oleh orang-orang yang kita cintai. Betul. Ketika dia wah rasanya tuh merdeka gitu. Iya. Dan lambat laun juga kita jalaninya kan totalitas. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, ceritakan Mas, kebahagiaan seperti apa yang hari ini Mas Triono rasakan setelah seperti tadi dapat restu dari istri, dukungan dari istri yang luar biasa. Kebahagiaan seperti apa yang dialami sekarang? Kebahagiaan saya ya luar biasa sekali ya. Luar biasanya apa? Ya selama perjalanan hidup saya, ternyata di usia sekarang saya menemukan kalau saya bicara untuk bekerja di sebuah perusahaan lagi, ya dengan usia segini kan nggak mungkin. Terus kalau saya mau buka konvensional, berbisnis di luar sana, modal besar, risiko besar, dan waktu pun banyak tersita. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk jalan terhadap BBC ini. Yang saya rasakan, ya hati dan pikiran saya nih plong, ya, dan kaki ini tidak seperti dirantai. Saya merasakan kaki seperti dirantai ini selama 2 tahun. Ya. Jadi untuk melangkah itu sulit, dan pikiran dan hati saya itu nggak sinkron. Jadi bagaimana kita mau menjalankan konsep bisnis kalau kaki dirantai, pikiran dan hati ini nggak sinkron, jadi nggak maksimal. Tapi ketika saya menemukan BBC, ya ini sebuah rahmat, sebuah hal yang sangat biasa yang Allah memberi petunjuk dengan lewat berniaga berkah cemerlang ini. Ya kalau seperti apa, ya saya nggak bisa meluapkan dengan kata-kata, tapi hati saya sangat gemetar, mata saya bisa menangis. Ini perjalanan yang sangat luar biasa bagi saya. Terus Mas Triono kan sudah ada satu menemukan di, katakanlah kita anggap ini banyak ya, BBC ini sebagai sebuah rumah bagi kita nih orang industri network marketing. Apa targetnya Mas Triono di BBC dalam waktu 1-6 bulan ke depan ini kira-kira? Target saya pribadi, kalau kita bicara target finansial, master leader, master leader. Karena hari ini saya baru executive leader. Ya, target saya master leader. Kenapa harus master leader? Karena selain pembuktian ke jaringan, ya, biar ada nilai edifikasi, dan bagaimana jaringan ini bisa percaya dan yakin ke kita kalau ketika kita menunjukkan ini loh, di BBC ini prestasi ini luar biasa, ya. Dan bukan hal, mohon maaf, kalau di luar sana yang masih abu-abu, ya. Tapi di BBC ini benar-benar real dengan royalti, dengan bahasa pensiunnya luar biasa. Maka target saya dalam waktu dekat ini bagaimana saya harus kejar master leader, itu target saya pribadi. Dan target yang lebih target utamanya saya, bagaimana saya bisa mencetak banyak leader di bawah jaringan saya, dari star leader, executive leader, dan master leader di bawah jaringan saya. Itu target saya. Jadi kalau menurut Mas Triono ini, seberapa penting posisi master leader untuk saat ini ya? Mencapai posisi master leader bagi Mas Triono? Sangat penting. Sangat penting.
Kalau master leader ini, kalau di jenjang karir BBC ini adalah tangga ketiga. Ya, tangga pertama star leader, tangga kedua eksekutif, tangga ketiga master leader. Ya, tangga keempat crown, tangga kelima direktur. Setelah direktur, insya Allah dengan konsep seperti ini tujuannya bukan hanya peringkat itu saja, tapi keberkahan dan kebermanfaatan ini akan mengalir terus, Pak. Jadi kalau itu hanya sebuah peringkat untuk pencapaian reward saja. Jadi dengan nanti Mas Triyono jadi master leader, perbaikan finansial ada kan, kemudian bisa membantu orang lain. Artinya ada manfaat di situ ya, membantu. Karena kalau finansial kita baik kan lebih mudah membantu orang lain. Betul. Kan seperti itu prinsipnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah master leader ini kan salah satu jenjang karir di PT Berniaga Berkah Cemerlang yang memang prestisius lah, karena sudah banyak yang sampai ke sana dan terselamatkan ekonominya. Nah, dorongan apa yang kemudian juga membuat Mas Triyono ingin dalam waktu dekat ini sampai ke posisi master leader? Apa dorongan yang paling kuat? Dorongan paling kuat, satu, tahun depan anak saya sudah mulai kuliah. Okay. Itu yang harus saya persiapkan. Jadi kalau dorongan yang terus untuk diri ya, keluarga. Ya, diri keluarga, terutama kan orang yang kita cintai. Ya, targetnya kan insya Allah tahun depan anak sudah mulai kuliah. Itu untuk persiapan anak kuliah. Itu dorongan yang memang harus demi masa depan anak. Yeah. Oke, Mas. Ini kita bicara seumpama. Kita bicara ini kan sebuah cita-cita luhur luar biasa untuk kebahagiaan seorang anak. Bagi Mas Triyono, kebahagiaan anak kita itu prioritas atau bukan? Prioritas ya. Dan memang harus tahun depan jangan sampai anak-anak kita tuh nggak bisa kuliah sama seperti kita kan gitu. Karena kita sudah ngalami ketika pendidikan kita pas-pasan ya hasilnya begini, harus berjuang di tempat yang lain gitu. Nah, seumpama nih ternyata Mas Triyono ditakdirkan Allah hari ini kita anggap ternyata sampai di posisi itu menjadi seorang master leader, peringkat master leader, kemudian bisa memberikan kebahagiaan ke anak-anak kita. Nah, apa yang Mas Triyono lihat pada saat Mas Triyono betul-betul tercapai menjadi seorang master leader, Mas? Apa yang Mas Triyono lihat dan rasakan pada saat itu? Ya, yang saya rasakan ya sangat luar biasa. Luar biasa ya, alhamdulillah, puji syukur pada Allah, pada BBC, dan ya itu sebuah artinya sarana perusahaan Berniaga Berkah Cemerlang ini sebuah sarana yang tepat bagi saya, bagi jaringan saya yang harus kita perjuangkan ya untuk orang-orang yang kita cintai. Gitu. Nah, itu. Nah, kemudian ketika sampai di sana, katakanlah bayangkan kita naik panggung gitu, pasti kan datang anak-anak kita, istri kita. Apa yang Mas Triyono pengen dengar dari mereka, dari anak istri? Ucapan apa yang Mas Triyono pengen dengar? Nah, pasti kalau saya ngomong anak, saya pernah di satu posisi ya, ketika keadaan lagi terpuruk, anak nggak bisa beli susu, yang satu anak sakit mau dibawa ke dokter, saya nggak punya uang, terus sampai sakit dan saya pasrah. Seandainya diambil Tuhan pun saya udah pasrah. Karena saya nggak posisi itu, saya nggak punya duit sama sekali. Ya. Makanya kenapa saya harus memperjuangkan anak-anak saya. Ya, di posisi itu saya sudah benar-benar, kalau bicara anak ya, menjadi sosok ayah, bapak yang
tidak berguna bagaimana. Dan saya sendiri menganggap saya nggak layak jadi bapak. Sempat saya mau mengakhiri hidup. Sempat saya mau mengakhiri hidup itu di daerah Pasar Rebo, ada flyover. Sempat saya mau loncat. Karena saya tidak mau melihat tangisan, jeritan, dan kesusahan anak-anak saya. Sempat saya mau, ketika bicara anak, luar biasa betul. Dan itu hot buttonnya saya, Pak. Jadi apa ya, harus perjuangan apapun ya, ini sebuah proses perjuangan. Yang saya gambarkan, yang saya lihat ya anak-anak saya. Jadi pantang saya untuk anak saya susah. Pantang bagi saya anak saya masa depannya seperti saya dulu. Berarti saya yang harus berjuang. Ya, ibaratnya biarkan tubuh saya tubuh saya pecah ya, tapi anak saya jadi prioritas utama. Dan ketika misalkan BBC saya jalankan, anak saya bisa menjadi luar biasa, ya pastinya anak saya menjadi bangga. Mereka pastinya bangga punya sosok kayak seperti saya. Dan saya nggak mau mereka membanggakan ayah orang lain. Luar biasa nih Mas Tri, artinya ada dorongan luar biasa dari sisi anak, istri ya, yang jadi tonggak perjuangan. Nah, kan tadi sudah saya coba memvisualisasikan ketika suatu saat Mas Triono sampai ke sana. Artinya ketika sampai di sana kan ada kebahagiaan dan kebanggaan seorang ayah. Kebahagiaan, kebanggaan seorang ayah yang luar biasa, yang bisa membuktikan ke anaknya, istrinya, bahwa ini loh papamu yang hari ini membuktikan dengan kerja keras dan semuanya, dan akan membawa masa depan kalian ini akan jauh lebih baik. Dan ini kan hal yang tidak boleh dipadamkan dalam diri kita. Nah, menurut Mas Triono, kira-kira kapan target untuk menjadi master leader ini akan dikejar sama Mas Triono? Insya Allah target saya awal tahun 2023, Pak. Awal tahun 2023, berarti Januari ya? Nah, kalau Januari kan, Februari kita ada grand launching dan naik panggung, hadirkan anak istri kita kan di sana. Kan luar biasa. Jadi nanti targetnya Januari lah ya, 2023. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang impiannya sudah ada, sesuatu sudah ditetapkan, dan orang-orang yang menunggu kesuksesan kita pasti sudah ada. Nah, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Mas Triono untuk mencapai target itu? Langkah-langkahnya satu ya, kita membangun tim. Membangun tim yang bisa kerjasama dan bisa kerja sama-sama. Langkah yang pertama. Langkah yang kedua ya mungkin kerja saya harus lebih dari 100%, Pak. Kan nggak mungkin kita punya power, ya harus full power. Nggak mungkin kita punya impian besar kita kerja biasa-biasa aja. Impian besar ya artinya harus ada effortnya, harus ada timbal baliknya, ya kita harus melakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Harus full power. Harus full power. Terus kekuatan apa nih yang hari ini sudah dirasa dimiliki oleh Mas Triono untuk betul-betul di bulan Januari ini tercapai impian Mas Triono? Kekuatannya ya kemarin saya sudah coba bangun tim Jabodetabek, dan yang di luar daerah sudah saya persiapkan untuk tim-timnya, tim-tim player juga ya. Dan sebelum kemarin ke sini, saya kemarin training star leader di Purwokerto. Dari situ saya 2 minggu tuh roadshow, Pak. 2 minggu tuh roadshow ya ke Jawa Tengah, Jawa Timur juga. Nah, saya baru pulang kemarin tuh 5 hari dikasih kabar ke sini, berangkat lagi sini. Luar biasa. Terus bagaimana nanti memulainya nih? Bagaimana memulai langkah tadi dengan kekuatan yang Mas Triono sekarang sudah miliki? Memulainya ya
satu komunikasi dengan jaringan, ya yang kedua ya kita harus menyamakan visi misi kita Pak di ketika menjalankan BBC ini. Itu yang terpenting, menyamakan visi misi, menyamakan cara kerja yang sama, langkah yang sama, sehingga insya Allah bukan saya sendiri yang bisa memperoleh kelideran di BBC, ya, tapi yang saya harapkan jaringan itu bisa terangkat semua. Terus apa hambatannya menurut Mas Triyono? Hambatannya di BBC, kalau hambatan untuk di network ya, ketika menjalankan BBC, hambatan secara internal insya Allah nggak ada Pak. Paling ya kalau eksternal ini kan sebuah proses ya. Sebuah proses. Kalau eksternal ya mungkin salah satu kasus ya, mungkin ketika kita sedang merangkai tim BBC adalah selintingan tentang ada orang tidak senang dengan BBC. Itu kan hal yang wajar, kompetitif. Nah, biasa itu. Biasa ya. Terus misalkan ketika kita jalankan BBC ya, hambatannya antara upline dan downline di bawah ini tidak selaras, tidak sejalan. Nah itu yang memang karena yang perlu kita perhatikan, karena bisnis network ini, bisnis MLM ini, bisnis orang, bisnis hati. Ya. Itu bukan kita kerja dengan mesin tinggal pencet tombol on off-nya berhenti. Itu mungkin di situ Pak. Strategi apa yang biasa dilakukan Mas Triyono? Strateginya ya mungkin kalau misalkan yang saya lakukan, bagaimana saya menemukan titik temunya dulu, akar permasalahannya di mana, ya. Terus ketika sudah ketemu akar permasalahannya, maka saya harus menemukan titik temunya, ya, harus menemukan titik temunya dan tidak menyakitkan satu sama lainnya, tapi bisa menjadi kebersamaan dan keselarasan. Oke. Terus kalau dilihat dari posisi sekarang sudah berapa persen pencapaian targetnya? Kira-kira posisinya lebih dari ya sudah 70%. 70% ya, ideal 30% lagi ya. Optimis lah ya kalau 30%. Nah, sekarang dukungan apa yang dibutuhkan oleh Mas Triyono untuk mencapai target tersebut dalam waktu dekat ini? Dukungan dari mana Pak? Ya dari mana aja, dari keluarga, dari istri, dari perusahaan, dari upline. Dukungannya ya, dukungan istri insya Allah selalu mendoakan, ya, keluarga selalu mendoakan. Ya kalau dukungan dari perusahaan, ini sangat prioritas utama bagi saya Pak. BOP jangan diberhentiin Pak. Oh, iya. BOP itu menjadi hal yang luar biasa. Ya, kalau dari upline saya Pak Hendra Wijaya, alhamdulillah beliau sangat mensupport saya Pak. Terus ya saya juga sering komunikasi dengan beliau, bagaimana kalau ada saya kan baru di BBC Pak, baru belajar, baru belajar di BBC, artinya kan ini rumah baru, ya bagi saya ini rumah baru Pak, jujur ya. Jadi ketika saya menempatkan berada di rumah baru, saya harus tahu di mana kamar utama, di mana kamar mandi, di mana dapur, di mana halaman, di mana di belakang di mana. Di BBC saya masih banyak belajar. Ya, saya sering komunikasi dengan Pak Hendra Wijaya juga ya. Alhamdulillah. Nah, terus untuk supaya actionnya maksimal, ini kan tadi sudah kelihatan arahnya kemana, tujuannya kemana. Bagaimana prioritas? Saya pengen tahu 3 prioritas yang akan dilakukan oleh Mas Triyono untuk mewujudkan impiannya di bulan Januari menjadi seorang master leader. Apa 3 prioritas yang akan dilakukan Mas Triyono dalam waktu dekat ini untuk mencapai master leader di bulan Januari? Prioritas utamanya ya harus yang pertama ya genjot jaringan Pak, powerful itu genjot jaringan. Yang kedua ya bikin acara-acara, ya merapat ke BOP, bikin tim player BOP ya. Yang ketiga untuk ini ya saya harus benar-benar turun ke jaringan, ya. Turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Tahapan yang paling kecil apa? Tahapan yang paling kecil yang bisa dilakukan? Tahapan yang paling kecil untuk mencapai itu apa ya? Paling kecilnya ya membuat ring satu kita Pak.
buat leader yang satu ya, tim player yang lebih player. mantap lagi. Ya. Nah, dengan konsep yang tadi, apa ukuran keberhasilannya, Mas? Ukuran keberhasilannya. Secara statistik apa? Ya, maksudnya ukuran keberhasilan menurut Mas Triyono itu seperti apa? Ketika saya kan punya program A, B, C, D, E, F, G, kemudian saya punya prioritas planning A, B, C, D. Nah, menurut saya ukuran keberhasilan saya itu ketika saya sudah melakukan A, B, C, D dan 90% berhasil, umpamanya begitu. Atau apa itu? Ukuran keberhasilannya, saya insya Allah optimis. Optimis ya. Optimis berhasil. Oke, Mas Triyono, ini sudah setengah jam ya kita bincang-bincang. Nah, dari perbincangan tadi selama 1 jam ini, setengah jam lebih lah coaching hari ini, apa yang sekarang Mas Triyono rasakan? Ya, yang saya rasakan, saya lebih terbuka lagi. Saya lebih terbuka lagi dan saya menemukan jalan, rule-nya di BBC, menemukan relnya. BBC ini ibaratnya kereta, ya. Dan ketika sesi coaching ini, relnya ditunjukkan, jalurnya ditunjukkan di sini. Dan ini yang membuat ya, insya Allah saya akan lebih maksimal lagi menjalankan BBC. Ya, insya Allah ya bukan 100% lagi, bisa 1000% saya jalankan BBC ini. Biasa. Ya, bisa 1000% saya jalankan BBC ini. Nah, ini dengan sesi coaching ini ya, saya terima kasih banyak kepada CEO kita Bapak Saifuddin Satrio Nugroho ya, yang hari ini berkenan untuk berbincang-bincang ya, dan meng-coaching saya, dan ini hal yang sangat luar biasa bagi saya. Ini baru pertama saya di coaching ya, dan ketika di coaching ya kebuka Pak, saya kebuka ya, dan apa ya, hot bottomnya tuh keluar lagi. Karena sebenarnya orang itu nggak butuh orang lain, artinya nggak butuh saya sukses itu harus karena orang lain, nggak. Tapi ketika banyak orang sudah punya sesuatu di dalam dirinya, hanya belum berani mengeluarkan. Jadi coaching kayak gini tuh penting ya menurut Mas Triyono. Sangat penting Mas. Ini kalau Mas Triyono juga harus melakukan coaching ke jaringan kan? Betul. Ini sangat penting dan harus melakukan coaching ke jaringan. Ya. Nah, siapa nih yang nanti mau diajak coaching ketemu saya sama Mas Triyono? Di jaringan saya Pak. Jaringan Mas Triyono. Jaringan saya. Insya Allah ntar ada beberapa teman leader-leader di jaringan saya. Siap. Saya referensikan untuk coaching dengan Pak Saifuddin. Oke, siap. Nah, kita atur jadwal ya. Jadi Mas Triyono coaching ini nanti ada 6 sesi. Ini sesi pertama. Nah, nanti silahkan ditulis conclusion, kesimpulannya seperti apa. Terus nanti mulai dijalankan pelan-pelan. Nanti kita tayangkan di YouTube ya. Nah, kemudian nanti ditonton lagi detailnya seperti apa, dan nanti bulan depan nanti kita ketemu lagi, karena saya pengen 6 bulan ini saya pengen lihat perkembangan Mas Triyono, kalau bisa bukan jadi master leader tapi di atasnya lebih tinggi lagi. Ya, karena itu tadi saya katakan bahwa manusia itu sebenarnya makhluk sempurna, makhluk yang luar biasa yang diciptakan Tuhan dengan kesempurnaan luar biasa. Tidak ada manusia bodoh di dunia ini, bahkan tidak ada orang gagal di dunia ini. Dan semua orang itu diciptakan untuk menjadi orang sukses, diciptakan untuk menjadi orang hebat. Hanya problemnya adalah dia belum menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Nah, dengan sesi coaching seperti ini, harapan saya bisa membuka bahwa ketemu saya itu tidak harus belajar, tapi ketemu saya itu cukup saya tanya sesuatu, orang belajar dari dirinya sendiri. Karena setiap orang sudah punya punya gambaran tentang saya membangun masa depan saya gimana. Hanya kadang-kadang butuh dikeluarkan oleh pihak ketiga. Nah, itulah hebatnya sebuah konsep coaching seperti ini. Oke Mas Triyono, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Oke, terima kasih banyak. Sukses mulia.